Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ini benar nih. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkan pada sangkakala, yakni tiupan kedua. Faidahum, maka tiba-tiba mereka manusia, makhluk-makhluk Allah itu, minal ajdasi, daripada kuburan-kuburan. Wahia nafkhatul akhiratu, tiupan itu adalah tiupan yang terakhir. Wahia nafhatul ba'si, yaitu tiupan kebangkitan dari kubur. Wa bainan nafkhataini arba'una sanatan, dan jarak antara dua tiupan itu 40 tahun. Fi riwayatin, dalam satu riwayat. Al-ajdasu jam'u jadas. Ajdas itu bentuk jama dari jadas, wahyal kubur, yaitu maknanya kuburan. Ila rabbihim yansidun, kepada Tuhan mereka yansidun, mereka keluar. Ayakhrujuna minal kuburi ahya'an, yakni mereka keluar dari kuburan padahal hidup kembali. Wa qila lil waladi naslu fulan, dikatakan bagi anak itu naslu fulan, ay kharaja min sulbihi, yakni ia keluar dari tulang rusuknya si fulan. Wa ikhtalafal mufassiru fi adadi nafkhis sur, dan berbeda-beda ulama-ulama tafsir pada bilangan tiupan sangkakala. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, yunfakhu marratin, ditiupkan sangkakala itu padahal berkali-kali. Nafkhatul faza', pertama tiupan mengejutkan. Wa nafhatus saqi, kedua tiupan pingsan mati. Wa nafhatul qiyami, ketiga tiupan bangun kembali. Wa qala ba'duhum, dan berkata oleh sebagian ulama tafsir, yunfakhu marrataini, ditiupkan sangkakala itu padahal dua kali. Nafkhun lis-saqi, pertama tiupan untuk mematikan. Wa nafkhun lil qiyami, dan satu tiupan untuk bangun, yakni kebangkitan. Daliluhum hadisu Abi Hurairah, adapun dalil mereka yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala alaihi salatu wassalam, ma bainan nafkhataini arba'una, adapun jarak antara dua tiupan itu 40. Faqala syurahul hadis, maka berkata ulama-ulama yang mensyarahi hadis ini, lam yu'lam, tidak diketahui, arba'una yawman, 40 harikah, au sanatan, atau 40 tahun. Fadalilu man qala as-suru yunfakhu salasa marat, adapun dalil orang yang berpendapat adapun sangkakala itu ditiupkan dengan 3 kali. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa yawma yunfakhu fis-sur, dan pada hari itu ditiupkan pada sangkakala. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah oleh orang yang di langit dan orang yang di bumi. Al-ayat.
wa nafkhun fis sur, dan 2 tiupan pada sangkakala, fasa'iqa man fis samawati man fil ardi, maka matilah yang di langit dan yang di bumi. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun, kemudian ditiupkan pada sangkakala dengan tiupan berikutnya, maka tiba-tiba mereka itu berdiri, yanduruna, memandang mereka. Ammal qaulul awwalu fa asahhu, adapun pendapat yang pertama yaitu lebih sahih, li'anna nafkhata saqi wal faza'i wahidatun, karena bahwa tiupan saqi dan faza' wahidatun, yaitu satu. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang. Saudara sekalian yang mulia, kita masih malam hari ini membedah tafsir surat Yasin ayat 51. Masih 32 ayat lagi. Surat Yasin, saudara, adalah surat yang disebut qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Sehingga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu untuk niat apa saja yang dibacakan Yasin untuk itu. Artinya orang punya hajat apa saja, bila dia khusyuk dan serius dia baca Yasin, maka pastikan hajatnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan, tidak pakai lama-lama. Tapi tentu ada banyak tasarrufnya. Dia kudu baca Yasinnya diulang-ulang, Yasinnya 7 kali. Begitu dia kudu baca juga Zalika taqdirul azizil alim 14 kali. Dia kudu baca Salamun qalam mir rabbir rahim 116 kali. Dia baca Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khalaqul alim 12 kali. Begitulah mereka-mereka yang pengen hajat-hajatnya Allah kabul. Tapi kajian kita bukan berbicara hikmah daripada surat Yasin, tapi tafsir daripada surat Yasin. Malam hari ini kita memasuki ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kata Allah, dan sangkakala itu ditiupkan, yakni ditiupkan untuk kedua kali. Ketika yang kedua ditiup, faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka makhluk Allah itu semuanya pada keluar dari kuburan-kuburannya. Jadi saudara, surat Yasin ini namanya surat ngerem hidup, bahwa di dunia ini bukan terakhir kita hidup, bukan. Masih ada kehidupan lain. Cuman di dunia ini namanya sawah, kebun,
ladang panennya nanti di kehidupan yang kedua. Sekarang apa saja yang bisa diangkut untuk nanti sebagai bekal nanti, angkut. Apa aja yang dipandang manfaat untuk nanti, kejar itu, ambil itu. Sebab fa inna hadhihi dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, tempat nyari-nyari barang, tempat nanem yang nanti panennya di akhirat. Tempat nyari-nyari barang yang kudu dibawa untuk kepentingan kehidupan nanti di akhirat. Maka dengan dia mengkaji surat Yasin, maka dia tidak bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang tak ada manfaat kala mati. Akan tetapi sebaliknya, dia berupaya sekuat tenaga mencari dan mengambil sesuatu yang banyak manfaat kala dia mati. Karena itu dijelaskan bahwa ada namanya malaikat Israfil yang kerjaannya niup sangkakala. Bila tiupan pertama ditiupkan, maka kiamat itu datang. Tidak ada satupun yang lolos, semuanya pada mati. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dengan ditiup oleh malaikat Israfil, mati. Ada 4 yang kagak mati, 4. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Azrail. Enggak mati, ditiup. Yang lain mau mati, mau kiai ke, mau santri ke, mau rakyat ke, mau pejabat ke, lurah ke, camat, apa aja mati. Begitu, mati. Tidak ada yang dapat. Maka ketika ditiup, malaikat Israel ditanya oleh Allah, Israel, labbaik ya Rabb. Ada apa Tuhanku? Makhlukku yang hidup ada berapa yang masih hidup? Dijawab 4. Siapa-siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil. Lah 3. Ya saya masih hidup 4. Kata Allah, matiin Mikail. Maka malaikat Mikail dicabut nyawanya sama malaikat Israel, mati. Ditanya lagi, ada berapa makhlukku yang hidup? 3. Siapa? Jibril, Israfil. Ya saya. Matiin tuh Israfil, mati, dicabut nyawanya. Maka ditanya lagi, tinggal berapa yang hidup? 2. Siapa? Jibril dan saya. Kata Allah, matiin Jibril, mati Jibril. Maka ditanya malaikat Israfil, masih adakah yang hidup? Tidak ada ya Rabb, kecuali saya doang sendiri. Tinggal malaikat maut sendirian, terakhir tuh nggak mati. Dalam satu riwayat hadis kata Allah, Israel, kamu kan tugasnya nyabut nyawa. Urusan nyawamu terserah kamu dah nyabutnya. Lu mau betot boleh, ya nyawa sendiri.
Lo mau pelan-pelan terserah. Tapi biar kata dokter yang kejam kayak begitu jus. Tapi kalau di sendiri mau kira-kira pelan-pelan nggak kira-kira? Oh iya pelan-pelan. Maka kemudian kata Allah, terserah kamu dah nyabutnya. Maka malaikat Israel dalam satu riwayat nyabut tuh nyawanya. Baru nyabut dikit doang, teriak, ampun, dicabut nyawa tuh. Sakitnya baru tahu tuh malaikat, dicabut nyawa tuh sakit. Begitu kata malaikat maut, coba dulu waktu nyabutin orang Cipulir tuh, kalau tahu begini nih pelanan lagi, ya udah kelewat, kan udah pada mati semuanya, pada mati. Cabut, orang dicabut nyawa itu masih hidup-hidup, otot saudara dicabutin pakai tang, bayangin aja, masih hidup tuh otot-ototnya tuh dicabutin pakai tang, hidup-hidup, kira-kira sakit enggak kira-kira? Bayangin aja, kayak begitu. Orang sakit dicabut nyawa itu sakit. Allahumma sallimna. Sakit. Maka malaikat maut cabut nyawanya, mati. Enggak ada yang hidup. Limanil mulkul yaum. Siapa punya kerajaan dunia akhirat ini? Enggak ada yang jawab. Ainal jabbarun, mana tuh yang diktator? Mana tuh yang dulu songong? Mana? Enggak ada. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Punya Allah. Mati semuanya, enggak ada kehidupan. Enggak ada kehidupan. Pada mati semuanya. Mati. Enggak ada yang hidup. Semuanya mati. Setelah 40 tahun enggak ada kehidupan, ataupun enggak yang ada yang hidup setelah 40 tahun berikutnya, maka Allah hidupin kembali malaikat yang raja-raja ini 4. Hidupin Jibril, Mikail, Israfil, hidup. Kata Allah sama Israfil, udah hidup setelah 40 tahun. Tiup sangkakala itu setelah 40 tahun. Nah, inilah ayat kita, cerita tentang ditiup yang kedua, surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-sur fa idahum wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ditiup kembali sangkakala itu oleh malaikat Israfil. Tentu yang nyuruh Allah. Tiup. Sesudah ditiup dengan tiupan yang kedua, namanya nafkhatul ba'ts, tiupan kebangkitan dari kubur. Pada bangkit orang yang dikubur, biar kata tadinya dimakan macan, tadinya kakinya karena kena penyakit gula, kakinya di samping rumah, matinya di Jawa. Ini bagaimana? Balik semuanya jadi satu. Asalnya dari mana? Dari mana? Balik lagi jadi satu. Maka ketika ditiupkan tiupan kedua, sebelum tiupan kedua tuh Allah kirim hujan. Sesudah 40 tahun
nggak ada kehidupan, namanya ma'ul hayat, hujan sperma. Air ada kental-kental kayak mani. Mani itu kental. Tapi jangan dikata setiap yang kental mani begitu. Jadi mani kan. Maka kemudian ditiup pada hidup dari tulang ekor, namanya ajabud dzanab. Tulang ekor kita ini namanya disebut soft copy, film, CD, film, begitu. Itu rumus. Kalau di pesawat tuh namanya kotak hitam, gitu, di pesawat tuh black box namanya. Itu dari situ tuh kenapa ini kecelakaan, nantinya ada riwayat-riwayatnya, ruh, gitu, kotak hitam. Maka kita dari tulang ekor itu, maka hidup kita bagaimana hidupnya? Ya kayak begini. Sulaiman mukanya kayak begini, tingginya begini, iya begitu. Begitu. Si Mamat tingginya segini, kulitnya hitam, ya kayak begitu. Nggak bakal beda, nggak bakal orang film kok. Film foto, ya kalau mukanya begitu ya jadinya begitu, tergantung waktu fotonya. Waktu fotonya nungging, ya kan jadinya nungging. Begitu orang, tergantung yang dia. Mukanya perempuan laki. Cuman balik kayak dulu waktu lahir. Artinya kulub nanti. Kan waktu lahir belum sunat. Sunat enggak? Enggak. Maka kulub kita. Bangkitnya. Waktu lahir bawa sendal Neckerman enggak? Ngapain? Hah? Nyeker lahir di akhirat itu. Nyeker. Waktu lahir bawa baju enggak almiah gitu? Enggak. Telanjang. Maka kita bangkit dari kubur semuanya telanjang, kulub dan nyeker. Kecuali yang ibadahnya luar biasa di dunia. Wah. Bangkit dari kubur. Balik. Yang enggak balik lagi, potongan-potongan kuku, potongan rambut, itu enggak balik lagi. Tapi kalau potongan tangan, balik. Kalau potongan rambut itu suruh balik, waduh, saudara kayak memedi, rambutnya panjang 5 kilo. Begitu. Enggak, yang udah dibuang. Enggak. Pokoknya percis kayak begini dah. Begitu. Balik di akhirat. Faidahum minal ajdas, tiba-tiba setelah ditiup-tiupan kebangkitan dari kuburan, ila rabbihim yansilun, keluar mau menuju Allah, yakni menuju padang mahsyar. Balik menuju padang mahsyar, bangkit dari kubur. Semuanya. Yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali itu dibangkitkan Nabi. Dicari-cari kuburannya, kan rata buminya. Arab mana? Bendera enggak ada merah putih. Cipulir itu sebelah mana itu ya kan? Enggak. Jibril nyari kuburan Nabi. Maka Allah kasih tanda ada cahaya dari bumi nembus ke langit. Maka kemudian Nabi dibangunin. Bangun ya Rasulullah. Nabi dulu. Nabi tanya, aina ummati? Umatku mana Jibril? Kata Jibril, ya Allah, baru engkau doang yang hidup. Yang lain belum ada. Meleknya aja Nabi, yang dicari kita umatnya. Kita enggak baca sholawat sama Nabi kebangetan.
Orang Nabi mau ingat sama kita. Begitu saudara. Tuh begitu. Hidup semuanya. Hidup balik lagi. Jadi berapa tiupan? Memang riwayat hadis banyak. Ada yang bilang 3 tiupan, ada yang bilang 2. Yang muktamad 2. Tiupan pertama kematian, tiupan kedua kehidupan kembali. Udah akhirat, itu yang muktamad. 2 kali niup doang. Begitu, 2 kali niup. Jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua 40 tahun. 40 tahun. Enggak ada kehidupan itu, enggak ada. 40 tahun. Udah tuh kalau udah ngomong akhirat, semua film dibuka. Jadi kita orang ini namanya jadi artis. Semua kita artis. Artis WA bukan. Artis saja. Di shooting sabanari ama kameramen canggih handal namanya Raqib Atid. Semuanya ada film kita dari umur 15 tahun. Dan di akhirat tidak ada lembaga sensor film. Jadi apa adanya. Kita nggak bakal nanya siapa itu yang malam kemis duduk nyender di pojokan. Ya siapa lagi, kan kita yang ngaji. Begitu, ada catatannya. Filmnya kita ngapain aja ada. Nyolong sendal orang, nyolong motor orang, ngibulin orang, ngambil mangga orang, ngambil nangka. Kata yang punya udah kemegeriban, besok pagi aja diambil. Udah ada yang nolongin. Tahu-tahu pagi-pagi kagak ada nangkanya. Ada filmnya. Enggak meleset. Itulah yang disebut famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Semuanya yarahu. Dilihat semuanya. Maka surat Yasin ini surat mendidik kita bahwa kita di dunia ini tak ubahnya kayak orang dulu hajatan. Kalau orang hajatan tuh zaman dulu belum ada catering tuh. Jadi minjem piring sama yang kaya, yang rada mampu, yang piringnya banyakan tetangga. Kebetulan kita piringnya banyak. Maka tetangga kita yang kanan minjem piring buat hajatan mau ngawinin anaknya. Dibalikin sama kita, udah bersih. Karena udah bersih, tentu sama kita nggak ditaruh di tempat cucian, tapi ditaruh di rak piring karena bersih. Tetangga kita yang depan rumah balikinnya kotor, sehingga ama kita enggak ditaruh di rak piring, tapi ditaruh di tempat cucian sampai bersih. Udah bersih baru ditaruh di rak piring. Tetangga kita di sebelah kiri balikin piringnya hancur berantakan, maka ama kita enggak ditaruh di rak piring, enggak ditaruh juga di tempat cucian, tapi ditaruh di tempat sampah selama-lamanya. Hancur berantakan. Begitulah kita di dunia tuh, di akhirat kayak begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah dan kita bakal balik sama Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi lahir suci karena asalnya dari Tuhan yang suci.
Kita ini asalnya suci karena dari Tuhan yang suci. Bakal balik sama Allah. Ada 3 model. Kalau kita baliknya udah bersih, udah taubat, ibadah, maka ditaruh di rak piring namanya surga Firdaus. Enggak dicuci, enggak, wong udah bersih. Kalau balik sama Allah kotor, enggak mau tobat, umur mau udah tua, udah 50 lebih kerjaannya, ya Allah tahlilan mulu berempat balak 6 double hit dibanting-banting. Begitu, ada yang kerjaannya ngaji, ngatur biji, luncurlah, pion diatur, kuda ya. Begitu, padahal umurnya udah tua banget. Mau ngapain? Kalau baliknya kita kotor, enggak ibadah, lah kudu dicuci. Di tempat cucian, enggak bisa ditaruh rak piring wong kotor. Begitu. Sampai kapan? Ya sampai bersih. Berapa tahun tergantung. Kalau dicucinya sehari, mananya 1000 tahun. Begitu. Karena sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Saya sih dicuci setengah hari, 500 tahun. Tergantung gitu. Tapi kalau kita hancur berantakan, akidahnya Tuhannya 4, 5, banyak, pecah kemana-mana, ini mah nggak bisa. Dicuci nggak bisa, ditaruh rak piring apalagi. Ini mah kudu ditaruh di tempat sampah sampai selamanya, khalidina. Dan kita mumpung masih hidup sekarang dan nanti bangkit dari kubur, ngapain? Kalau kita ngorban, bener korbannya, naik kendaraan. Itulah yang disampaikan oleh Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Yang gede, yang cakep, yang gagah kalau ngorban tuh, kambingnya warna putih, gagah tanduknya caplang, tinggi gede seperti anak sapi, mahal. Yang buat kita, masa buat kita beli motor second yang barulah, PCX yang baru, yang gagah. Buat kita motornya Harley yang bagus, orang buat kita, jangan buat orang. Itu mah pengurus masjid nitip doang, kita yang mau dapat ganjaran yang bagus. Jangan kambing waktu dipotong bunyinya nyari emaknya, berarti kambing anakan. Nyari emak, embe aja nggak bisa. Begitu. Maka yang bagus. Kalau bapak-bapak ini kaya, duitnya banyak, esok lusa Allah kasih rezeki luas, ngorbanlah sapi untuk sendiri. Begitu. Tahun besok bini kita sendiri lagi, besok anak kita, biar gagah. Jadi bawa Mercy sendiri lebih bagus daripada angkot betujuh. Angkot begitu cakep. Ini yang bagus, kayak begitu. Amalia bangkit dari kubur mau dibawa ke padang mahsyar, tidak ada yang gak dibawa. Makanya kenapa ulama tuh udah orang mati membacain surat Yasin aja, Yasin. Ini karena kita nggak ngerti, protes mulu. Ngapain Yasin? Nggak ada apa ayat-ayat kematian. Dia kagak ngerti. Orang Yasin isinya kematian mulu yang didongengin, kehidupan akhirat. Maka Yasin diterangin biar ngerti. Begitu, biar ngerti. Ini Yasin isinya begini. Kehidupan pasca kematian. Dan hidup di dunia ini, saudara, nggak usah 2 kali, nggak usah 3 kali, nggak usah.
hidup di dunia ini sekali saja. Biar kata sekali, insya Allah cukup, asal dijalanin dengan benar. Lihat para nabi sekali juga. Lihat wali songo kayak yang ada di kita, sekali hidupnya, tapi namanya abadi. Wali songo kapan tahun itu mati, kayak belum mati, masih hidup, ngasih makan banyak orang. Wali-wali enggak kayak tetangga kita wali songo, ya Allah baru mati 3 hari anaknya udah ribut aja. Kata yang kecil tuh motor NMAX, kata baba juga nih sebelum mati loh bang, itu buat gua. Kata si abangnya, enggak baba itu lu kapan seminggu, baba 3 hari, itu buat gua. Jadi ribut, babanya lagi digebukin, NMAX dari mana dapat beli, duitnya ya begitu, hasil korupsi begitu, digebuk aja dia. Yang kayak begitu, korupsi dari mana? Duit pajak ada aja. Jadi di kita mau digebuk, dikubur, orang mau pada ribut. Makanya kita harus sadar. Liatin tuh kalau orang mati tuh dibungkus kain kafan tuh, nggak dikasih kantong kayak begini nih. Ada kantongnya nggak? Kain kafan nggak ada. Jadi nggak usah puyang hidup, jalanin aja. Orang kagak ada kantong juga yang harus dibawa duit, kagak. Ya mau ngapain? Hidup harus bekal ibadah. Begitu, duit yang diambur-amburin yang kurang berfaedah aja banyak. Bisalah kita untuk hal yang berfaedah. Jangan salahin duit. Saudara cari duit yang banyak boleh-boleh, sebab duit adalah sumber kejahatan bila di tangan orang jahat. Tapi sebaliknya, duit adalah sumber keberkahan bila ada di tangan orang baik. Pengen haji kudu pakai duit, pengen umroh kudu pakai duit, pengen ngurban kudu pakai duit, pengen wakaf kudu pakai duit, pengen sholat kudu punya baju, bajunya belinya pakai duit. Maka duit itu sumber keberkahan bagi orang-orang yang mengerti tentang dunia adalah tempat bercocok tanam menuju akhirat. Tinggal kita, apakah kita mau mengakses cahaya Tuhan ini sehingga kita, kehidupan kita makin hari makin mengerti apa yang harus dilakukan oleh kita selagi kita hidup. Ini yang paling penting buat kita. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Tabarakta rabbana wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam, amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Allah.
Jadi yang paling pokok jangan panitia dulu kali ya, kita dulu ya. Biar kita kalau pengen ngorban benar gitu, tar baru kita ngomongin panitia begitu. Kalau kita ngorban pengen benar supaya kita masuk pada kelompok yang sedikit yang dirindukan banyak orang. Jadi adzabihu kasir wal mudhi qalil. Yang motong hewan di Idul Adha seabrek banyak, tapi yang punya nilai di mata Allah benar-benar ngorban sedikit. Maka kita harus belajar yang sedikit ini dulu supaya kita ibadahnya diterima. Karena kuncinya diterimanya bukan dimotongnya. Maka hewannya kita benar dulu belinya. Kalau sapi umurnya 2 tahun, kurang aja sehari waktu dipotong, kagak sah kurbannya, namanya sedekah daging, bukan ibadah kurban. Kalaulah kambing Jawa yang jenggotan 2 tahun, kurang aja sehari waktu dipotong, kagak jadi. Apalagi baru 9 bulan tambah kagak jadi lagi. Kalau kita motongnya kebo 2 tahun, kurang sehari enggak jadi kurbannya. Kalau yang kita potong adalah domba yang bulunya tebel 1 tahun, kurang sehari dilihat kupak enggak. Kalau kupak 6 bulan ke atas kupak sah domba. Kalau enggak kupak juga umurnya berapa, setahun jadi. Ini dulu nih biar kita benar. Udah kita benar beli sapinya, beli dombanya, beli kambingnya, baru kita serahin nama panitia. Tapi jangan serahin doang, dikasih panitianya. Karena yang mau masuk surga kita, bukan panitia. Yang ibadah kita, bukan panitia. Panitia nulungin kita ibadah. Maka kalau kita ngorban, kasih upah motongnya berapa. Kalau kambing di daerah situ berapa, kalau sapi di daerah situ umumnya itu bakal beda-beda, tergantung daerah di mana daerah. Begitu. Kalau lah di Cipulir biasanya kalau kambing berapa ya upah motongnya? 100.000. Maka kita kasih tuh. Kalau sapi berapa? 700. Emang begitu tuh, 700. Mau tuh yang motong 700. Oh iya, umpamanya. Maka itu namanya baru upah motong. Ini buat motongnya bang. Kan gak motong doang, kudu dikasih plastik. Plastiknya dari mana? Kita kasih buat beli plastiknya. Begitu biar benar. Jangan sampai nggak dikasih duit buat plastiknya. Akhirnya tadi yang ditanya begitu, kulitnya dijual buat beli plastik. Nanti naik kambing kagak ada kulitnya, karena kulitnya nggak ada buat plastik. Apalagi kayak pertanyaan tadi sama pala lagi. Aduh, naik kambing nggak ada palanya, nyemplung nantinya. Maka kasih ini bang buat plastik 100, buat plastik, buat motong 100.000. Terus buat bungkusinnya berapa kira-kira bungkusinnya tuh? Nah, iya kasih, jangan kagak, biar bener ibadahnya. Kalau enggak mau ngasih duit, bawain dari rumah nih bang plastik.
Buat bungkusnya beli sendiri nggak apa-apa. Teknis terserah. 20.000 ya udah 120 nih, 100 buat motong. Berikut ngulitin maksudnya kan, gitu. 20 buat plastik. Semuanya aja begitu. Jadi biar benar. Kenapa? Karena yang masuk surga kita. Jangan sampai dibantuin. Airnya upah motong kita nggak mau. Kata kita, astagfirullah, Bang Ustad, lu mah begitu jadi orang, gua kasih kambing aja udah bagus, masih minta duit lagi sama gua, pakai duit motong lah, pakai duit plastik lah. Aduh, emang dasar lu mematre. Aduh, dia kagak paham. Lu yang masuk surga lu. Ini panitia bantuin. Mau bantuin lu yang mau masuk surga. Kalau kagak, urunan masyarakat buat beli plastik. Waduh, satu kambing dinaikin orang 10, nyemplung. Maka kita harus benar, kasih duit. Wah, kalau ke situ belum cukup duitnya, ya tahun depan korban, jangan paksa. Begitulah ibadah, karena agama tidak kaku. Udah kasih, kalau kita udah kasih segalanya sama panitia, digimanain tuh kulit? Ya boleh, orang udah hadiah kulit, pala udah hadiah, mau dibawa pulang boleh. Begitu mau dia jual boleh. Kan gak boleh dijual sama yang ngorban, nggak boleh dijual sama yang ngorban tuh nggak diupahin. Jangan kagak, lu kudu upahin, maksudnya begitu. Kulit jangan dijual tuh, kita kudu ngupahin, motong, ngupahin plastiknya, ya motong dan distribusi dah semuanya tuh berapa kasih. Kayak begitu. Kalau sudah semuanya dikasih, maka kemudian segalanya sudah hadiah. Hadiah tuh udah sedekah. Kalau udah sedekah terserah mau dikasih si miskin kayak. Nih orang miskin pala nih kulit buat lu, boleh juga. Dikasih jagal, boleh juga. Dikasih panitia, boleh juga. Termasuk dikasih yang jawab ini juga, boleh juga. Kayaknya tuh ngangguk-ngangguk juga Sulaiman siap nerima. Jadi terserah. Kalau sudah dikasih, kasih apa? Kasih apa tuh? Upah segalanya, upah operasional, kurang lebih begitu. Sesudah dapat duitnya untuk apa? Terserah. Duitnya mau dimasukin lagi kan di kantong-kantongnya tuh sehingga dapat daging sekilo atau 2 kilo sama duit 25.000 sama 50, ya bagus. Mau duitnya buat beli kopi, kasihan juga tuh yang nonton tuh, kasih kopi aja, kasih kopi, terserah aja. Enggak apa-apa, yang penting diupahin. Yang penting diupahin. Itu pokok, barang pokok. Bayar semuanya, bayar. Jangan marah kalau dimintain nama panitia. Kudu alhamdulillah, makasih bang, diingetin. Saya pengen benar ibadah ini, bukan asal. Begitulah cara yang benar. Kurang lebih demikian. Kalau udah mau, wallahu a'lam. Sudah. Agak majuan Pak. Orang mau pergi haji, beliau motong korbannya di kampungnya. Dia di sana itu apa yang dilakukan? Kalau kita pergi haji, motong korbannya di mana? Jadi, kalaulah kita bisa dan duitnya cukup, motong korbannya di sana, di mana kita waktu Idul Adha ada. Begitu.
Kalaulah kita adanya di Mekah, motongnya di Mekah kalau bisa. Kalau di Mekah kayaknya nggak kuat dah duitnya, di kampung sendiri aja, nggak apa-apa juga, boleh saja, boleh saja. Nabi waktu tinggal di Madinah, motongnya di Madinah. Waktu pergi haji, motongnya di Mina, karena lagi ada di Mina. Begitu. Silakan saja, boleh-boleh saja. Motongnya di Indonesia enggak apa-apa juga. Begitu. Boleh, sangat boleh. Bukan. Jadi kalau edam sama korban beda. Edam tuh bayar denda pelanggaran. Kalau dia melanggar, namanya ada yang dilanggar aturan haji, itu kudu dibayar. Kudu motong kambing atau motong sapi, tergantung pelanggarannya dam apa dia, apa yang dia langgar. Maka kalau bayar dam wajib di sana. Begitu, karena dam bukan korban, bukan. Tapi membayar denda pelanggaran yang dilakukan, semacam hajinya tamattu, umroh dulu baru haji. Ini kena dam, hajinya qiron,